Halo, perkenalkan nama saya Renaldo. Di sini saya mau sharing soal video proses mewarnai Tuhan Yesus. Saya sebetulnya udah passion dan hobi dalam menggambar. Jadi mungkin beberapa udah pada tahu bahwa saya memang hobi banget untuk melukis dan menggambar. Bahkan pas sela-sela waktu saya gunakan untuk menggambar. Dan minggu-minggu lalu, kalau nggak salah saya berdoa ke Tuhan saat teduh, Tuhan gunakanlah apa yang ada dalam diriku, karena bakat-bakat itu kan berasal daripada Tuhan. Nah, tinggal kita kelola. Jadi puji Tuhan, aku tanya Tuhan apa yang aku harus lakukan dengan bakatku ini, dan dapat inspirasi juga dari teman-teman juga sih. Ada yang kesaksian melihat Tuhan Yesus gitu secara visual, bisa percaya atau enggak. Tapi intinya itu kan saya memberikan hati saya untuk Tuhan gitu, melukis, menggambar itu. Sebetulnya saya belum pernah lihat Tuhan Yesus secara visual atau mendengar secara audible. Tapi saya rindu sih untuk apapun yang terjadi tetap melukis buat Tuhan gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan apa saja yang bisa saya ceritakan dari lukisan yang saya buat. Oke? Oke. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi namanya Clip Studio Pen yang biasa saya gunakan untuk menggambar. Dan ini cara proses saya ini menggambar, melukis, mewarnai. Nah, bisa dilihat saya melukis, mewarnai kulitnya dulu. Karena saya percaya sih kulit Tuhan Yesus nggak mungkin hitam kan, kayak negro. Nggak mungkin. Jadi saya yakin sih kulitnya putih kayak orang bule gitu ya. Jadi ya kita mendekati aja lah lihatnya ya. Mendekati. Yang penting bisa dikenal bahwa Tuhan Yesus itu kulitnya seperti itu. Sebetulnya nggak terlalu masalah banget sih ya. Misalnya kalau misalnya ada yang tidak sempurna dari lukisan saya tuh, karena kan sebetulnya hati kita ya, untuk menyerahkan hati kita buat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi karena melukis itu karena passion juga sih ya. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi kalau melukis Tuhan Yesus memang sih karena walaupun agak kesulitan karena belum pernah lihat Tuhan Yesus secara visual. Jadi saya hanya bisa tahu dari internet, dari kesaksian orang lain gitu. Nah, di sini saya mewarnai juga rambutnya. Rambutnya agak coklat sih, coklat kehitaman. Nah, jadi satu-satu saya helai dengan helai. Oh iya, jadi saya juga belum menjelaskan ini namanya seni dari Jepang, namanya chibi. Sebetulnya kalau mau cerita soal chibi dan anime itu, saya sih sukanya melukisnya sih ya. Menonton juga kadang-kadang. Karena dulu kan juga suka nonton Naruto gitu, Cooking Boy, Dragon Ball, itu masa-masa sekolah itu. Mungkin udah pada tahu ya kalau misalnya lahir tahun 98 atau 2000 tuh, sebelum ada TikTok segala macam kan kita taunya dari nonton TV kan ya. Jadi sebetulnya salah satu saya suka menggambar anime dan chibi itu karena itu sih, salah satunya sih. Pertama karena imut gitu. Bentuknya imut. Ini salah satunya, ini chibi, jadi imut banget. Kayaknya waktu lulus sekolah saya kurang tahu sih soal chibi, namanya kan taunya anime. Anime itu kayak kartun tapi bentuknya kayak manusia gitu. Tapi kalau chibi beda, dia bentuk badannya kecil, lebih kecil gitu, kepalanya gede. Jadi bisa tahu lah ya, mungkin bisa searching di Google, mungkin bisa tahu soal chibi dan anime gitu, kalau bagi yang belum tahu. Tapi saya bukan otaku ya. Saya bukan otaku atau wibu atau apa, itu bahasa yang
Ya sebetulnya tahu, saya lahir 98, jadi ya ngalamin lah, mencicipi namanya menonton anime dan itulah ya. Tapi saya nggak suka kayak cosplay gitu atau apapun yang berlebihan, karena kan kalau udah melebihi batas itu kan dibilang kayak aneh gitu ya, ya kan? Kalau menurut saya sih. Tapi kalau misalnya dari kalian hobi atau apa ya, nggak terlalu masalah sih ya. Yang penting nggak berlebihan banget kayak, aduh aku mencintai banget gitu istriku yang di kartun lah, itu mah terlalu wibu banget, terlalu berlebihan. Udahlah, saya cerita ini jadi nggak enak. Jadi intinya lah, saya cerita ini karena supaya orang pada tahu soal chibi dan anime, gambar yang saya suka lakukan. Oke, di sini saya terus mewarnai janggutnya juga, kumis ya kalau dibilang gitu ya. Kumis atau janggut, nggak tahu juga sih. Jadi ini rambut Tuhan Yesus. Nah setelah itu kulitnya seperti biasa, kulitnya warna putih, dikasih bayang-bayangan kegelapan gitu ya. Shadow, bahasa Inggrisnya shadow, lebih keren, lebih cakep. Jadi sebetulnya dapat inspirasi ini juga dari firman Tuhan juga sih. Nanti saya jelasin kenapa salibnya sebelah kiri retak, sebelah kanan sempurna gitu. Ada ceritanya. Mungkin di akhir-akhir saya cerita. Di sini saya mau cerita soal prosesnya dulu. Oke. Setelah ini kasih di atasnya kan, di atas mata kita kan ada kayak alis gitu ya. Kayak apa ya namanya sebutannya tuh. Pokoknya ada kayak bentuk gitu. Tuhan kan ciptakan indah gitu ya. Kayak kalau kita kena air dari atas, kena hujan tuh, jadi nggak kena mata. Jadi kayak di atas ada kayak gunung-gunung gitu kan. Kayak apa? Saya juga nggak tahu sih namanya. Jadi itu dikasih shadow, dikasih bayangan kayak tadi tuh. Nah selanjutnya ini baju Tuhan Yesus. Baju Tuhan Yesus itu saya percaya warnanya putih banget. Tapi karena saya pikir kalau terlalu putih jadi kelihatan terlalu vibrant, jadi terlalu cerah banget. Dan itu kayaknya nggak terlalu enak dipandang sih ya. Jadi saya cari-carinya warnanya yang kayak gini warnanya. Jadi warnanya agak putih, agak krem lah ya. Tapi nggak putih 100% karena jadi nggak kelihatan bagus jadinya. Sebetulnya saya harap sih putih banget sih ya. Cuman kita nanti kalau putih dikasih shadow jadi kayak grey gitu. Jadi saya kasih warna juga. Jadi kayak krem gitu. Krem itu kayak bisa dilihat sebelah kanan tuh kayak ini di color palette tuh. Jadi agak oranye tapi dikurangin warna-warnanya gitu. Waduh, bahasanya terlalu kompleks ya. Maafkan. Pokoknya contohnya kayak ini nih, saya tunjukin di sebelah kiri kan ada Tuhan Yesus yang udah jadi tuh. Itu sebetulnya bukan gambar saya sih, saya nemu dari internet gitu sebagai referensi bahwa gambar Tuhan Yesus itu seperti itu. Sebetulnya kalau dijelasin lagi sih, gambar Tuhan Yesus itu banyak macam sih ya. Saya temuin di online internet gitu. Kayak matanya biru lah, matanya coklat lah, rambutnya gini, rambutnya gitu, terus pakai baju apa, baju ini kan macam-macam beda-beda gitu. Nah ini jangan khawatir, aku kasih shadow supaya ini sih, supaya ada gelap-gelapnya di bawah gitu, kayak kelihatan ada shadow, ada apa tuh namanya, bayangan gitu ya di bajunya. Kalau putih tok juga nggak bagus juga, jadi harus ada bayangan juga. Terus saya mikir 2 kali, kayaknya kurang bagus kalau ada tekstur. Kan kalau jubah Tuhan Yesus itu kan
kayak ini kan, kayak putih polos gitu kan. Nah nanti bentar lagi saya hilangin nih, diundo lagi, jadi di repeat back bentar lagi nih ya, kayaknya udah ya. Jadi intinya begitu sih, jubah Tuhan Yesus itu putih sih ya, saya percaya putih seperti salju di surga. Saya hanya menggunakan warna ini supaya enak dipandang secara, karena kan kita masih hidup di dunia gitu aja, jadi nggak terlalu masalah ya kalau menurut saya sih. Nah sekarang ini apa namanya ini, saya lupa namanya, kayak selendang gitu ya, warna merah gitu. Jadi ya di mana-mana saya lihat sih Tuhan Yesus itu memakai yang warna merah selendangnya gitu. Jadi saya yakin sih Tuhan Yesus itu memakai selendang merah, seperti kayak kematian Tuhan Yesus tuh kan darahnya juga mengalir buat setiap kita, dosa kita diampuni. Jadi saya cari tuh merahnya kayak merah darah, tapi jangan kayak darah gelap gitu. Jadi kayak ya enak dipandang lah, kayak enak dipandang gitu merahnya. Jadi nggak terlalu cerah, nggak terlalu gelap, jadi pas gitu. Ya, kalau jadi pelukis kayak gitu harus tahu warnanya. Tapi tenang aja, kalau kita pelan-pelan belajar nggak masalah sih, masalah warna sih, karena bisa kita pelajari pelan-pelan. Kalau saya cerita soal warna, bagaimana tekniknya dan segala macam sih, itu banyak sih ya, banyak banget sebetulnya, kayak complementary color gitu, warna hijau atau warna merah ya, dibandingin yang mana yang cocok, terus ada rumusnya juga. Waktu itu saya pelajarin sih sedikit-dikit. Tapi yang penting kalau mulai dari awal-awal, kalau misalnya kita mau belajar mewarnai atau menggambar itu, ya kita having fun dulu ya. Yang pertama having fun. Jadi having fun, terus ya kita pelajari pelan-pelan gitu. Nanti Tuhan Yesus bimbing. Jangan lupa juga berdoa juga, kita berusaha dan berdoa kan, keep praying and keep doing our best gitu, itu bahasa kerennya. Udah jangan basa-basi lagi jadi terus lanjutin lah. Nah ini nih sebetulnya ini namanya apa ya, kalau talil ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak talil itu kayak, maafkan kalau salah penyebutan, ini kayak di Tuhan Yesus kan pakai ini tuh talil tuh buat berdoa, buat membagikan firman itu kepada banyak orang juga. Kadang dia pakai gitu, karena saya temuin juga sih ada lukisan yang kayak gitu, jadi sebagai inspirasi juga. Jadi ini warnanya putih, terus kemasan, dan di situ garisnya sih saya mau garisnya 7 garis emas gitu. Jadi kayak ke-7 hari Tuhan menciptakan dunia dan manusia dan binatang. 7 hari, hari ke-7 hari Sabat. Doakan keren kan keren gitu ya. Pokoknya ya kita mengalir aja sesuai firman Tuhan juga. Sebetulnya saya mau banyak cerita sih soal lukisan ini, karena saya juga ada beberapa ambil dari firman Tuhan. Saya ambil dari firman Tuhan juga ada, dari kesaksian orang lain juga ada, teman-teman komsel gitu. Jadi puji Tuhan sih, selalu ada Tuhan yang membimbing. Oke, jadi ini terus dilanjutin. Sekarang salibnya. Nah, saya jelasin dulu ini kenapa salibnya ada yang retak satu sebelah kiri. Kenapa sebelah kanan itu sempurna. Nah, sebetulnya kan kalau kalian ingat ya, kalau kalian baca di Alkitab, itu ada 2 penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. 2 penjahat ini kita tahu ceritanya. Yang satu memohon ampun dan bertobat kepada Tuhan. Yang kedua malah
mengejek Tuhan Yesus, malah tidak mau bertobat. Nah, sedihnya itu yang satu saya percaya masuk surga bersama Tuhan, karena Tuhan juga bilang bahwa aku akan menemui kamu di Firdaus nanti gitu. Dan yang satu lagi yang gak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, ya kita nggak tahu ya. Ya sebetulnya saya tahu sih dia masuk mana gitu, karena kan ada firman Tuhannya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus dia akan selamat. Jadi dia mungkin masuk, sedih juga sih mengatakannya, karena manusia itu diciptakan Tuhan itu indah. Jadi jangan sampai setiap manusia itu masuk ke dalam kebinasaan gitu. Jadi saya gambar ini karena yang retak itu karena ya itulah, jangan anggap remeh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu sang penebus dan juru selamat bagi kita. Kalau kita mau diterima di surganya, kita harus ikut Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu. Ini saya dapat dari firman Tuhan juga sih ya. Karena saya sering waktu teduh bersama Tuhan, pujian dan penyembahan gitu. Nah, di sini udah. Setelah ini rumputnya. Nah, rumputnya ini sebetulnya warnanya sih agak non vibrant ya, tidak terlalu cerah gitu, tidak terlalu cerah. Jadi agak gelap gitu. Tapi karena saya berubah pikiran, jadi atur lagi gitu. Atur lagi. Rumput-rumputnya sih jadi pengen aku jadinya. Kayak kalian mikir gak kalau misalnya kalian tiduran di taman yang indah gitu, ada rumput-rumputnya yang indah gitu kan, rasanya pengen baring gitu, pengen duduk atau duduk di mana, di pohon gitu kan. Kalau rumputnya indah gitu, bukan rumput buatan ya, rumput asli gitu, rasanya indah gitu. Jadi saya mau mengcapture gitu, menunjukkan gitu istilahnya keindahan ciptaan Tuhan gitu. Mulai dari rumput aja loh, rumput hijau gitu yang Tuhan ciptakan gitu, harus indah. Nah, di sini saya kasih titik gitu karena ya biar mengkilat aja. Mengkilat, jadi kayak dipoles aja. Jadi rumput-rumput ini ya biar kayak kalau di surga kan kayak indah gitu, lebih indah dari rumput di dunia gitu. Jadi kayak ada sinar-sinar gitu, sinar surga. Nah, ini setelah itu batu-batunya detail-detail kecil. Sebentar lagi kayaknya selesai sih. Batu-batunya, terus batang bunganya, tangkai bunganya maksudnya. Nah gitu. Nah, ini ada sedikit ini sih, jadi tambahin aja. Oke. Terakhir, line artnya, garis-garisnya itu diwarnain sesuai dengan warnanya. Kalau rambut kan coklat, jadi line artnya harus agak coklat kehitaman. Ini tangannya ini agak krem sih, jadi agak merah gitu. Terus itu talilnya, maaf ya kalau penyebutannya salah, saya kurang tahu sih kalau talil ini. Cuman saya dapat inspirasi aja menggambar talil karena dari firman tuh, dari kehidupan Yesus kan, dia menggunakan talil juga kan pas sharing firman Tuhan. Tapi kayaknya nggak ini ya, nggak setiap saat gitu ya, nanti kotor lagi. Nggak, ini aku having fun aja lah ya. Maaf kalau salah ya. Having fun gitu, sempurna. Nah, selesai. Jadi
itulah ceritanya. Kalau saya mau sharing lebih panjang sih bisa, cuman ya udahlah, nanti next time, next episode. Jadi inilah yang saya bisa sharing. Kalau ada pertanyaan, kalau mau komen juga boleh. Mungkin segitu aja ya. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Oh iya, nanti juga saya mau kasih warna ke matanya, warna biru mungkin, jadi kebuka, jadi dikasih variasi. Terus apalagi ya, terus mungkin minta tolong teman kalau dia mau untuk menjadi animasi gitu, jadi bisa gerak. Wah itu luar biasa gitu kan, bisa gerak, matanya kedip-kedip gitu kan, keren gitu ya. Tapi ya harus minta tolongin juga sih ke teman juga, ya tentunya dibayar. Jadi jadi oh iya, satu lagi nih, sebetulnya saya ini yang terakhir sih, sebetulnya saya menggambar ini supaya buat orang lain juga sih ya, jadi buat kalian semua gitu. Jadi sebetulnya saya usahakan juga kalau ini udah jadi 100%, saya ingin memberikan gambar ini cuma-cuma gitu. Bisa kalian pakai buat personal use, buat sendiri, bersama atau apapun. Tapi kecuali komersial, jangan buat dijual. Karena kalau saya memberikan yang gratis kepada kalian, masa kan kalian menjual lukisan saya untuk menghasilkan uang? Jangan gitu ya, tolong ya. Jadi kalau bisa memberikan yang free gitu, gratis gitu ya, buat gambar ini gitu. Tapi kalau mau nanya-nanya lebih lagi soal mau pakai gambar saya mau bagaimana, bisa tanya kontak saya lebih lagi. Oke, segitu aja. Jadi semoga kalian terberkati dan having fun melihat saya menggambar. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share. Woi, keren kan? Sebetulnya saya bukan mencari share dan komen dan like sih sebetulnya. Sebetulnya saya menjadi berkat aja udah, puji Tuhan gitu, udah memberkati. Komen, like, dan share itu udah bonus gitu. Kalau kalian mau share, mau komen, mau like, itu boleh banget, silakan. Itu sangat mendukung saya gitu, jadi mendukung banget gitu. Jadi kayaknya sih itu aja ya, udah. Jadi terima kasih sudah menonton. God bless you, bye bye.